ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp92.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Cukam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di saat ini tetap kita terus berdakwah, terus menasihati, terus memberikan pencerahan, terus mengedukasi kepada 3 elemen di sekitar kita. Yang pertama adalah kepada saudara tua kita, saudara di Islam Jamaah pertama, supaya sadar, supaya menyadari, supaya keluar, supaya paham dan keluar dari Islam Jamaah. Itu pertama. Yang kedua, kepada saudaraku yang sudah hijrah, agar lebih mantap, agar lebih yakin, agar lebih paham, agar lebih hijrahnya lebih semakin mantap lah. Harapan kami dengan adanya munculnya beberapa platform media untuk membuka akal sehat, untuk menjelaskan, menerangkan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan hijrah akan semakin mantap.
semakin mantap. Ternyata teman-temannya, kawan-kawannya banyak, kawan-kawannya, teman-temannya eksis dalam dakwah tidak sesuai yang diberitakan di dalam Islam Jamaah, yang selalu dikembur-kemburkan, terus dikembur-kemburkan, deblek dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, elemen yang ketiga di masyarakat sekitar kita adalah kita menjelaskan kepada kaum muslimin secara umum bahwasannya ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, agar mereka tidak terpengaruh, tidak tertipu, tidak terpesona, dan akhirnya tidak masuk dalam golongan ini karena atas pencerahan, atas masukan, atas informasi para mantan, alhamdulillah biidnillah wa bi'aunillah, mereka tidak jadi mengakui. Memang Islam Jamaah itu sangat-sangat pintar untuk merangkul, untuk mendekati, untuk mengajak. Kalau dalam bahasa mereka namanya amar ma'ruf, walaupun kepada yang ma'ruf, yang orang-orang ibadah, yang sudah ibadah kepada Islam, orang yang ibadah kepada Allah, yang sudah Islam, mereka anggap masih ma'asi, mereka anggap masih furqah, mereka anggap masih dalam keadaan tersesat dolalah, maka dia amar ma'rufi. Sehingga tidak heran ketika kemudian dia keluar, dia masuk Islam Jamaah beneran, orang-orang luar ini mereka anggap dengan istilah penghisap baru atau mu'alaf. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Namun perjuangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan tasji' atau motivasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, niscaya manusia dalam keadaan rugi, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal solih, wa tawasaw bil haqq, yang saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Al-Imam dalam kitab Ushul Tsalatsa, Al-Imam Syafi'i insyaallah rahimahullah taala mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Katanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan karena orang yang berdakwah kepada kebenaran itu biasanya gandengannya dengan sesuatu yang ada itu sesuatu yang menyakitkan. Sehingga karena itu menyakitkan, dia harus mempunyai sifat sabar. Dia harus sabar dalam berdakwahnya. Makanya masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak heran ketika para mubalek, ketika para pengurus, mantan-mantan mubalek, mantan-mantan pengurus kemudian mendakwahkan tentang proyek kesesatan Islam Jamaah ini. Kita dakwahkan agar mereka tahu, selalu dihujat, selalu disumpah serapah. Yang terakhir, misalnya kita mendengar informasi dari Khairil Anas TV. Lama ya Khairil Anas TV itu jarang aktif ya, kadang aktif kadang enggak. Kita padahal menunggu, tapi beliau tuh di daerah Sulawesi sana ya, Makassar ya, Makassar Sulawesi sana. Enggak aktif juga, tapi kemarin aktif alhamdulillah. Beliau mewawancarai guru kami. Jadi Pak Arda itu guru kami ya, saya kenal betul itu beliau, saya muridnya, begitu diakui sebagai murid atau tidak, tapi saya pernah ngaji dengan beliau saat di bacaan di Kediri, Pak Arda ya. Itu kan Pak Arda, Pak Ridho, Pak Abdullah Mas'ud, kemudian Pak Fathur Rozi Mujahid, Pak Yoko, itu kan satu kamar lah, saya masih ingat itu ya. Di saat saya mondok tahun 2003, 2002, 2004 insyaallah.
saya juga kaget juga dulu waktu Pak Arda hijrah itu, saya juga kaget. Dulu sempat ketemu kita di mana ya? Kayaknya 2 kali kita ketemu sebelum hijrah di acara Syekh, insya Allah kalau nggak salah, di Daurah di Jakarta. Kemudian setelah hijrah kita ketemu lagi di Tasikmalaya, ya di Tasikmalaya insya Allah ya. Saat kajian Ibnu Katsir bersama Syekh Abdul Aziz Ridwan. Alhamdulillah, bismillah saat itu kita, apa bahasa kita? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah hijrah. Kata beliau, alhamdulillah saat itu ceritanya ya bersama Aghnia. Di sana ada satu lagi guru kami juga, guru Kutubus Sittah di tetangganya Pak Arda itu, yaitu Mas Johar, Pak Johar. Pak Johar itu guru pondok Blitar yang qadarullah, kemudian pindah ke Makassar. Informasinya sih yang saya terima terakhir dari Pak Arda juga, dia sudah dinonaktifkan dulu, tapi Allah alam masih di dalam, masih pokoknya mati urip melu Bapak Imam. Nah, pokoknya kudu sabar. Model-model seperti ini banyak ya, ada seperti ini, seperti Imam daerah Solo Utara ya, yang sudah diganti oleh adiknya Pak Toyibun itu. Seperti Mubarak daerah sini, ada 2 Mubarak daerah sini itu, guru pondok sini, mantan guru pondok sudah dinonaktifkan, sudah diberhentikan. Nah seperti Bali Mas Iskanto itu, seperti ya yang terakhir termasuk menantunya Amir kedua Pak Abdul Zahir, misalnya Pak Iwan dan teman-temannya. Jadi masih di dalam apa yang dikandung maksud di dalam, pokoknya sabar. Senajan tadi keset Bapak Imam, senajan tadi jamaah biasa sah. Sementing itu hidayah, dan itu banyak saudaraku semuanya karena sangkutan syubhat itu. Nah mungkin Pak Johari itu ya, Pak Johar itu ya insya Allah ya kita tetap berdoa semoga Allah membuka hatinya, bisa hijrah, benar-benar hijrah. Saya yakin kok orang-orang seperti itu insya Allah itu ya ada beberapa faktor ya, karena memang masih tersangkut syubhat itu. Pirawini, ada pirawini ki rasuwe ini awal dewi membuka mengajak itu, Allah paling wah cepat sekali dia dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ini Pak, ini kemarin itu Khairul Anas itu mewawancarai, ngobrol lah, ibu gampangannya ngobrol lah bersama Pak Arda ya, itu guru kita ya Pak Arda itu. Nah di dalam percakapan itu kan kayaknya ada kabar-kabar beliau pernah diisukan meninggal dunia. Itulah saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizahumullah taala. Kenapa kita harus dakwah? Karena apa yang diucapkan oleh pengurus jamaah kepada siapa jamaahnya dengan yang di luar itu berbeda. Dan itu tidak heran bagi kami. Ada yang mengatakan sudah kamu keluar aja. Saling menghormati, menghormati keyakinan. Ya, Mas Alfi itu yang kemarin balik sok jago itu malah mempermalukan dirinya sendiri. Tahu. Pertanyaannya, apakah Islam Jamaah menghormati kepada mantan ketika kita menyatakan hijrah, ketika kita keluar? Lah, tidak sama sekali. Tidak ada kalimat kotor-kotor yang diucapkan. Sumpah serapah. Sumpah laknat. Dan hampir semua pernah disumpah laknat, disumpah seperti itu. Diucapkan, kata-katain seperti itulah bahasanya. Hampir semua. Ya. Apalah, matilah, minggatlah, apalagi sakitlah dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak seperti itu nggak Islam Jamaah masalahnya. Itu kan alamatul khas, alamatul khas. Tanda-tanda kekhususan Islam Jamaah itu yaitu melaknat al-li'an, melaknat, sumpah serapah kepada mantan-mantan. Kalau kepada selain jamaah enggak, kepada selain mantan enggak, dia bagus sekali. Sehingga kadang-kadang di masyarakat itu membingungkan. Mosok Thomas kata wape to kata wape to.
Aku ngertinya bangnya api. Nah gitu teruslah haula wala quwata illa billah. Sementara yang kita rasakan sebagai para mantan tidak seperti itu, Surah Usman. Nggak seperti itu. Sementara yang kita rasakan, ma'asyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, bagaimana mereka memperlakukan kepada para mantan itu di luar nalar akal sehat, akal waras, akal selamat. Iya mungkin kadang-kadang cuma serapah omongan-omongan sih. Iya wajar, kalau yang sebenarnya sakit hati sebenarnya siapa? Kan orang-orang itu sendiri. Kalau dikatakan sakit hati, berarti ya yang sakit hati ya dia sendiri itu. Ya. Lah kalau bener-bener sakit hati kok dikatakan sebagai mantan yang sakit hati, ya enggak lah. Wong kita itu keluar kok, baik-baik kita keluar. Kita keluar baik-baik, tidak ada masalah. Artinya kita tidak pernah menjelek-jelekkan, bahkan kita membuka, menunjukkan iki dosen salah, iki sen salah. Jadi yang sakit hati mana nih? Siapa ini? Antara mantan dan kemudian siapa? Islam Jamaah. Dan kalimat-kalimat itu mulai memang diarahkan dari pusat. Memang pusat Islam Jamaah seperti itu. Jangan difasilitasi, harus diputus anaknya dalam guyonan-guyonan pas pengajian daerah. Wah sajane niku pun murtad niku. Niku nek ten negara nih Islam kategori Islam Jamaah wis dipateni tiang-tiang ngoten niku. Kan seperti itu dulu. Ya enggak? Kan seperti itu dulu kan waktu di Islam Jamaah kan seperti itu keyakinan kita. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullah, sumpah serapah ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan laknat yang ditimpakan kepada sahabat-sahabat mantan, kepada kita para mantan. Alhamdulillah biidznillah. Tidak layadurruha, tidak membahayakan. Layadurruha, tidak membahayakan bagi kami. Tidak. Celaka, sa'idun au saqiyun, semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas sumpah serapah mereka. Dan kalau dikatakan mati misalnya, oh Islam Jamaah pengurus-pengurus yang mati banyak. Ya, dan kita pun semua akan mati. Tunggu waktunya aja. Melarat. Pengurus jamaah atau jamaah sendiri yang melarat banyak. Deblek. Pengurus-pengurus atau jamaah sendiri yang deblek banyak. Loh, apa coba? Apa kemudian apa yang menjadi alasan mereka untuk mencela, untuk menghujat kita terus itu apa? Sementara mereka sendiri juga banyak yang deblek, mereka sendiri banyak yang sakit, mereka sendiri banyak yang naudzubillah min syarri dzalika, adanya sengsara dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Seperti itulah kondisi atau keadaan Islam Jamaah ketika menghadapi tidak siap menghadapi ditinggal para pelanggannya, para member-membernya, bahasa kata lain para jamaahnya. Nggak siap dia. Ya jelaslah, karena tujuannya ada finansial. Kalau finansial ya finansial, artinya urusan jamaah, urusan uang. Kalau yang awalnya 100 orang ditinggal 20 orang, ya otomatis akan berkurang 20 orang alias 80. Dan itu teori bisnis seperti itu, teori matematika pun ya seperti itu. Nggak usah Anda kemudian menutupi. Wah, ditinggal mantan mati 1 tumbuh 1000. Pertanyaannya sekarang sudah ada berapa ribu yang masuk ketika ditinggal para mantan 1000-an. Ketika ditinggal para mantan ribuan orang yang sudah hijrah, pada ghaniya yang sudah hijrah, duafa ya banyak, biasa-biasa saja ya banyak, mubalik banyak sekali. Mantan imam daerah ada, mantan imam kelompok ada, mantan imam desa ada. Apa kemudian? Terus kemudian saya tagih berapa orang yang masuk Islam Jamaah saat ini. Seharusnya perbandingan imam daerah yang keluar itu dibandingkan 1000 atau 3000 orang mungkin. Imam daerah 1 loh ya. Karena itu putra terbaik daerah itu. Tapi nggak ada. Sehingga sumpah serapah yang
ucapkan dalam rangka untuk kepuasan batin, kepuasan lahir, kepuasan batin, agar jamaahnya takut keluar. Padahal ketika kita di luar, masya Allah, bismillah wa bi'aunillah, oh enak rek, nyaman banget rek, ya, oh enak. Ketika kita di luar itu, wah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, teman banyak, ya setidaknya ekonomi ya samalah dengan teman-temannya. Temannya bisa makan, ya bisa makan, bisa sedekah, bisa infak, setidaknya samalah. Nggak beda-beda jauh ya. Temennya punya sepeda motor ya kita, walaupun apapun ya kita ada. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sumpah serapah yang dilontarkan oleh warga Islam Jamaah, pengurus Islam Jamaah, tidak berdampak sama sekali, tidak mempengaruhi sama sekali terhadap kehidupan kita sedikit pun. Syai'an qalilan au syai'an au qalilan, nggak terpengaruh. Mau bilang apapun kita nggak perlu dengar juga. Ngapain kita dengarkan? Sudah dibiarin aja. Ya. Memang cetakannya seperti itu. Memang dia diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkata seperti itu. Kalau saya sudah dulu seperti itu, ya sepene lah. Iku yang cangkem dewi ya. Cangkem koyo ngono ya Allah semerintah ya. Artinya menurut seperti itu juga atas perintahnya Allah, nggak mungkin atas perintahnya Allah. Sudah saya ngelenggono lah, mas, ngelenggono. Jelek-jelek saudaraku semua, dimusuhi, lok nih, di apa bahasanya, didongak nih. Jadi yang mantan yang baik-baik itu, yang hidupnya bahagia, didoakan. Bahkan pernah tersebar kabar 2021 dulu atau 2019 ya, menjelang COVID itu, mereka mengkunuti, mendoakan kunut, mendoakan laknat di saat sholatnya, di rakaat terakhir. Mereka mengkunuti kita ini, tanya informasinya, agar terlaknat, agar mendapatkan siksaan dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, apa sih ucapan apa yang kemudian Anda sampai berbuat seperti itu? Sakit apa? Artinya Anda pernah dirugikan apa sama mantan kemudian sampai mengecam seperti itu? Dulu di grup apa ya, grup Telegram ya, saya ingat itu, saya di-screenshot oleh teman-teman Senkom ya, saya dikirim. Kebetulan saya ada sahabatnya itu, ada teman-temannya dari Senkom itu, terus ngirim saya screenshot, mas, nah, dia pas menjelang kurban tahun berapa itu, saat awal-awal saya hijrah, menjelang kurban ya. Dia membicarakan tentang sapi. Ini sapi nih. Ini sapi ini apa jenenge ikhwan nih? Beleh wae. Wais di grup Cokam. Nama saya disebut itu. Sapi ini apa jenenge ikhwan? Beleh wae. La haula wala quwata. Dan saya kenal siapa yang nggak jauh dengan rumah saya. Beleh wae. Sembelih aja. Namanya sapinya ikhwan itu. Entah itu istilahnya sapi itu istilah beneran atau memang samaran untuk biar saya, nah, memang tujuan kepada saya, Allahu a'lam. Tapi saya dapat screenshotan itu dari sahabat-sahabat Senkom ya, dari sahabat-sahabat Senkom. Alhamdulillah saat itu ya ada sahabat yang memberitahu kepada saya, ya kan, Senkom kan menembus jarak tanpa batas. Alhamdulillah, biidznillah. La haula wala quwata illa billah. Sampai kalimat-kalimat seperti itu, apa sih? Apa yang membuat mereka sampai marah? Padahal kita waktu itu belum begitu bergerak. Tahun 2019 sampai tahun 2001 itu saya belum bergerak. YouTube ini muncul tahun 2021 bulan 5 tanggal berapa ya? Tanggal 25 atau 26 itu YouTube-nya. Nah, 2 tahun kita belum main seperti itu. Memang harapan saya saat itu, ada target saya di tahun-tahun itu, menarget, mengajak
hijrah orang tua saya. Walhasil alhamdulillah keluar, alhamdulillah di 2020 akhir beliau keluar, alhamdulillah. Dan barulah setelah keluar saya baru nih membuat YouTube. Ya karena kita nggak bisa, sementara kita nggak bisa dakwah dengan face to face, dengan ketemu langsung. Ya mau nggak mau ya harus dengan media yang ada. Sehingga kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang komen di kolom komentar mengatakan, ngapain kok jelek-jelekin lewat medsos, datangi aja ke pondoknya, datangi aja ke pusatnya, jelaskan. Tabayun lah bahasanya. Kita katakan kalau kita bisa seperti itu, kalau kita bisa tabayun model seperti itu, bisa face to face ngobrol dengan nikmat, dengan enak, dengan jenak, dan mencari kebenaran. Tentunya kami nggak sampai membuat YouTube. Tentunya para pendakwah Islam Jamaah nggak sampai membuat YouTube. Tetapi karena memang nggak bisa, nggak ada akses untuk ke sana, menutup, melarang kepada kita semua, melarang kepada warganya untuk bertemu dengan mantan, jangankan ketemu, menyapa, diundang dan sebagainya, tidak boleh dihadiri. Sehingga mau nggak mau kita buat YouTube, kita buat media sosial untuk menciarkan, untuk menyebarkan, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat mereka. Itu. Jadi kenapa kita buat YouTube? Ya karena kita nggak bisa menjangkau itu. Sementara kebutuhan dakwah, sementara mengingatkan kepada jamaah hukumnya wajib, dan mungkin menyerahkan jamaah itu hukumnya wajib, dan bagi kita yang mantan pengurus bukan hanya wajib, sekaligus menjadi media dakwah, menjadi media untuk bahasanya, untuk mendapatkan media ma'ruf, untuk mendapatkan pengampunan Allah, karena kita pernah dulunya ikut mendoktrin, menancapkan, memahamkan jamaah. Ya. Memahamkan jamaah, sehingga nggak ada kata lain kecuali kita harus dakwah. Dan walhasil alhamdulillah bi'idnillah wa bi'aunillah, tidak sedikit sahabat-sahabat yang kemudian menyatakan hijrah melalui usaha-usaha kita di berbagai media dan usaha-usaha semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, semakin kita tampak sumpah serapah oleh Islam Jamaah, semakin tak terbukti. Kata-kata jorok, kata-kata elek, kata-kata memusuhi, kata-kata sudah tidak terbukti semua, saudaraku semua. Gak enak bukti nih. Itu penyimaknya ada 3 itu, kalau komen aja nggak apa-apa, saling menyapa nggak masalah ya, nggak apa-apa. Nah, memang untuk untuk ras live streaming memang pengikutnya kan baru 1000 sekian. Nah, sehingga nggak banyak, tapi nggak apa-apa, memang kita khususkan untuk live streaming ke ras. Untuk Ribat Akil Salim sifatnya seperti ya reguler, jadi kirim video ya. Paling kita nanti primer dari model primer, didengarkan dari awal sampai akhir. Kalau yang RAS live streaming memang kita buat untuk live streaming khusus, sehingga jangan, kalau mau komen silahkan, di share silahkan. Tidak ada tutup-tutupi, semua video di Ribat Akil Salim silahkan di download agar tidak terkena dismon atau hak cipta, diedit, jangan diedit suaranya, jangan diedit, dipotong-potong, jangan. Kalau dipotong-potong kemudian digabung-gabung, nah itu nanti kadang nggak pas. Tapi kalau diedit untuk warnanya atau suaranya yang menjadi agak menggema dan lain agar tidak terkena hak cipta, monggo silahkan, nggak apa-apa, bebas, saya ridho, nggak apa-apa, ridho. Nanti kalau biasanya ada sahabat-sahabat yang ngambil video itu, kemudian saya dapat pemberitahuan, saya diminta untuk lapor mengklaim, tapi enggak, saya biarkan aja. Kalau niatnya dakwah nggak apa-apa. Ya, niatnya dakwah saya biarkan. Nah, sebenarnya saya dapat laporan dari YouTube,
video Anda diupload di akun ini, akun ini, akun ini. Silahkan ajukan banding. Tidak terima. Ya menang kita sebenarnya. Kita banding, lalu kemudian kadang-kadang dihapus juga video yang sana, dihapus juga. Atau kalau tidak ya apalah, mungkin ada peringatan keras dari YouTube. Karena YouTube itu tidak mau ternyata untuk apa itu ambil utuh-utuhan dari channel yang lain kemudian kita upload, tidak mau. Maunya ya minta kreatornya, kreasinya bagaimana, masing-masing akun itu punya kreasinya masing-masing. Ya. Balik. Semakin kita dakwahkan, semakin apa yang dikatakan para pengurus-pengurus sumpah serapah mereka tidak terbukti. Meninggal dunia, apapun dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah, tidak terbukti sama sekali. Ya. Tidak terbukti. Sengsara. Saya dulu dikatakan, wah semua istrinya minta cerai, wah gitu. Sekarang gelandangan di pinggir jalan. Itu yang tanya itu kalau nggak salah dulu saya udah agak lama. Itu ada penjual helm di wilayah Palur sana. Kemudian yang beli itu sahabat hijrah, tapi nggak tahu asalnya dari Wonogiri itu. Tapi dia nggak tahu kalau itu orangnya hijrah. Dikira itu jamaah, dikira sama-sama jamaah. Lalu ditanya, gimana kabarnya Mas Ikhwan? Was, wongnya saya gelandangan, bojone wis gatan kabeh, naudzubillah min syaitan. Dikirim ke saya itu videonya kalau nggak salah dulu ya. Dikirim ke saya, la haula wala quwata illa billah. Jadi direkam sembunyi-sembunyi, beliau bertanya, dijawab. Dan saya marah, tidak. Alhamdulillah, biidznillah, tidak sesuai apa yang mereka ucapkan, tidak sesuai yang apa mereka kebur-keburkan. Dan itu tabiat-tabiat seperti itu, tabiat lama turunan, tabiat-tabiat sumpah serapah, tabiat bohong, bitonah dan sebagainya itu turunan. Artinya bahwa kita sudah diwarisi oleh sesepuh-sesepuh kita dulu seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat, bagaimana kalau kita rasakan dulu saat pertama-pertama misalnya kita mendengar nama Bambang Irawan, Pak Ustadz Bambang Irawan, Pak Ustadz Mauludin, dulu saat kita di dalam, hujatan lah, cacian lah, fitnahan lah, udah biasa kita lakukan. Saat dulu, alhamdulillah saya langsung ketemu dengan beliau kemarin di Bandung, dan saya langsung secara pribadi minta maaf. Semoga beliau memaafkan atas kesalahan kami. Karena saya yakin entah sepatah dua patah kata saya pernah lah mengelok nih lah bahasanya, menyesatkan atau mensumpah serapahkan beliau. Tapi alhamdulillah kemarin ketemu bisa minta maaf. Bismillah wa bi'aunillah. Masyaallah muslimin hafizhakumullah ta'ala. Sehingga saudaraku semua, di balik atau di sela-sela kita dakwah ini dengan terus mereka mensumpah serapahkan kepada jamaahnya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya tuh saya katakan nih contoh, kan sering ada daurah nih di Tawangmangu, besok ada daurah di Tawangmangu ya. Tanggal 27 sampai 29 ada daurah ya. Silahkan yang mendaftar silahkan dicatat di nomor di apa itu komunitas ada nanti insyaallah atau di mana. Silahkan untuk mendaftar di ketua di sekretaris pelaksana. Itu kan di komplek Islam Jamaah, di kampung Islam Jamaah. Nah, pernah atau kemarin saat kita ngaji, kebetulan sahabat-sahabat banyak bawa mobil, dan itu pasti banyak ya, lebih dari 10 kan banyak. Nah padahal di sekitar situ ada warga Islam Jamaah yang jualan some, jualan pentol, cilok, kemudian jualan itu. Kita jamaah, kita tahu lah wong kita itu jamaah kita semua dulu deh, kan mas kai ada beberapa desanya, ada pakai rombong. Lalu setelah ngaji istirahat itu bukan anak-anak, sahabat-sahabat istirahat jajan. Sambil jajan kepada mubalik yang jualan some itu ditunjukkan oleh sahabat-sahabat. Oh Tuhan mas, gila mas, ini sing deblek mas, ngaji santai do suki-suki malah. Dia tersipu malu. Nggih pak, nggih pak.
Di pondok saya, di pondok kita, di pondok Himmah Aliyah, artinya saya yang memimpin itu. Setiap sore mubalik kita berapa? 2 apa 3 jualan somai di depan pondok. Saya pun tidak menghinakan, tidak. Artinya kalau daripada Anda mensumpah serapai, deblek dan sebagainya terhadap para mantan, di sawang jamaahnya dia jualan somai. Kau tahu romonya 354. Kalau enggak Islam Jamaah siapa lagi? Kode Ariatil pun khusus Bapak Imam. Ya dah. Kalau seperti itu siapa yang deblek? Kalau seperti itu siapa yang sebenarnya muntang-manting? Murid-murid saya beli somai, kadang sosis dan sebagainya. Duh, kalau sama-sama saudaraku semua masyaallah muslimin hafizahumullah taala, seharusnya ya mereka itu lebih mulia daripada kita. Lebih kaya, lebih semangat, lebih apa, lebih kaya, lebih hebat, lebih bahagia daripada kita yang dianggap suram. Ada sengelok ini mana di TikTok apa di mana, mantan setelah keluar wajahnya aut-autan. Ya karena kacamata Anda salah aja. Oh, kita itu santai, kita sholat berjamaah bersama kaum muslimin, kita saudaranya banyak. Mangan samangan sepenting kumpul sepenting mangan bahasanya. Sementara Anda masih di dalam Islam Jamaah, kemudian Anda terus dimintai dipala. Seperti hari Sabtu besok, jangan lupa setoran infak ya. Infak persenan. Oke saudaraku semua, insya Allah dikit yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Apapun yang diucapkan sumpah serapahkan Islam Jamaah tidak berbahaya bagi kita semua, dan terus buka akal sehat, akal waras dan akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.